Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Dari sudut pandangnya, Wang Lin pasti seperti dia, seseorang yang menyembunyikan tingkat kultivasinya sendiri, kecuali jika benar-benar tidak diperlukan. Maka dia tidak akan bertindak sembarangan. Selain itu, setelah percakapan ini dan melihat betapa tenangnya Wang Lin, Sun Lei semakin yakin Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Selain semua itu, ada hal lain yang menghalanginya untuk bertindak. Dia juga bisa merasakan bahaya dari dinding di sekitarnya, dan perasaan itu meningkat pesat saat dia melangkah maju. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Rekan kultivator, potongan batu giok surgawi itu terbentuk dari energi surgawi yang dikumpulkan selama ribuan tahun dan dianggap tak ternilai harganya. Namun jika dibandingkan dengan itu, pedang surgawi jauh lebih berharga. Pada saat itu aku hanya dapat memindainya secara kasar, jadi aku tidak tahu atribut apa yang dimilikinya, tetapi itu tidak normal. Selain itu, ada juga potongan logam. Dugaanku itu adalah sejenis harta karun pelindung." Setelah mendengar penjelasannya, Wang Lin hanya mengangguk. Semakin banyak Wang Lin bertindak seperti ini, semakin kuat pemikiran Sun Lei tentang Wang Lin. Dia percaya bahwa Wang Lin sudah mengetahui semua ini. Jadi dia dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, jika sendirian akan sulit untuk mendapatkan harta karun dari makanan binatang surgawi. Namun jika kita bertindak bersama, maka peluang kita akan meningkat banyak." Mengapa aku harus membantumu?" Sun Lei terkejut mendengar jawaban Wang Lin. Dia adalah orang yang cerdas, jadi dia segera menyadari apa maksudnya dan berkata lagi, "Aku hanya menginginkan pedang surgawi. Dua lainnya akan menjadi milikmu. Bagaimana menurutmu?" Wang Lin segera menggelengkan kepalanya. Ekspresi Sun Lei menjadi jelek dan dia berkata lagi, "Jika rekan kultivator benar-benar menginginkan pedang surgawi, maka kamu dapat mengambilnya. Tetapi dua harta karun yang tersisa akan menjadi milikku. Dengan pengetahuan rekan kultivator, kamu seharusnya tahu bahwa pedang surgawi itu sendiri jauh melampaui dua benda lainnya. Tetapi jika kamu mengambil logam dan batu giok, maka nilainya juga sudah mendekati." Setelah mendengar penjelasan Sun Lei, Wang Lin mulai sedikit ragu. Dia tahu ada semacam batasan yang ditempatkan pada pedang surgawi. Jadi kecuali pedang itu dimurnikan dalam waktu yang sangat lama, mustahil untuk bisa mengambilnya. Wang Lin yakin bahwa dia tidak akan dapat mengambilnya dalam waktu singkat. Dan tampaknya Sun Lei jelas tidak mengetahui tentang hal ini. Memikirkan penawarannya, Wang Lin segera tersenyum dan menjawabnya, "Aku tidak menginginkan pedang itu." Sun Lei langsung menghela napas lega dan tersenyum lagi. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita kembali ke gua?" Wang Lin segera menggelengkan kepalanya dan menjawabnya, "Aku juga tidak tertarik dengan dua objek lainnya." "Kamu?" Mata Sun Lei menjadi suram setelah mendengarnya. Jika bukan karena dia takut Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya, maka dia pasti sudah bergerak dan membunuhnya. Sun Lei menarik napasnya dalam-dalam dan menahan amarahnya. Semakin banyak Wang Lin bertindak seperti ini, semakin dia yakin Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Wang Lin dengan tenang menatap Sun Lei dan perlahan berkata, "Rekan kultivator Sun, kamu ingin aku membantumu mengambil pedang surgawi. Adapun untuk dua item lainnya mungkin tidak dapat diperoleh. Apa menurutmu umurku 3 tahun?" Sun Lei menarik napasnya dalam-dalam menatap Wang Lin dan bertanya, "Rekan kultivator, apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Dia juga bosan dengan omong kosong ini. Jika Wang Lin tidak mau, maka dia berencana akan mengambil resiko sendiri. "Aku memperhatikan ketika rekan kultivator tiba, kalian dapat mendeteksi celah itu sebelum muncul." Sun Lei tertawa dan segera menampar tas penyimpanannya lalu mengeluarkan sepotong batu giok. Dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata,
Taktik pencarian penuh. Ini adalah teknik dari sekte Daluo. Tidak masalah memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Wang Lin segera mengambil batu giok itu dan menyimpannya setelah memindainya. Rekan kultivator memang cepat dalam mengambil keputusan. Jadi aku juga tidak akan bertele-tele lagi. Aku ingin labu itu. Lalu aku bersedia mengambil resiko ini bersamamu. Tidak mungkin. Sun Lei langsung menjawabnya tanpa ragu-ragu. Labu ini adalah alasanku bergabung dengan sekte Daluo. Jadi tolong jangan mempersulitku. Wang Lin mengerutkan keningnya dan menatap Sun Lei yang terlihat serius. Rekan kultivator, aku tidak bisa memberimu labu ini, tetapi aku bisa memberimu sepotong kayu pemurnian. Meskipun efek kayu ini tidak sebaik labu, namun tetap memiliki efek menyerap energi spiritual surgawi. Setelah mengatakannya, dia dengan susah payah mengambil sepotong kayu berwarna putih dan menyimpannya lagi setelah membiarkan Wang Lin melihatnya sebentar. Meskipun membunuh orang ini demi labu pemurnian itu layak dilakukan, namun dia harus menghabiskan banyak hartanya. Jika dia menggunakan terlalu banyak hartanya sekarang, dan ketika dia menghadapi kultivator kuat atau kupu-kupu merah, maka Wang Lin akan mendapatkan masalah. Memikirkan hal ini, Wang Lin mulai mengangguk dan berkata, "Baiklah, berikan aku kayu pemurnian itu dan aku akan membantumu sekali. Namun apakah kamu bisa mendapatkan pedang surgawi atau tidak? Itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan pedangnya, kayu pemurnian tetap menjadi milikku." Sun Lei segera mengangguk setelah mendengar kata-katanya. "Itu wajar. Namun aku tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Belum terlambat untuk memberikannya padamu begitu kita sampai di pintu masuk gua." Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan lengan bajunya. "Rekan kultivator, silahkan pimpin jalan." Tanpa sepatah kata pun, Sun Lei langsung bergerak menuju salah satu gua yang belum runtuh. Walaupun keduanya berjalan menuju tempat yang sama, namun mereka menjaga jarak satu sama lainnya. Jelas sekali bahwa tidak satupun dari mereka yang saling mempercayai. Bahkan jika kamu menyembunyikan tingkat kultivasimu, begitu aku mendapatkan pedang dan jika kamu mencoba mencurinya, maka aku akan menggunakan harta sekte untuk membunuhmu dan secepatnya meninggalkan alam surgawi. Sun Lei bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia khawatir Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya, namun dia masih memiliki kartu truf. Inilah sebabnya dia meminta Wang Lin untuk membantunya. Keduanya adalah orang yang tegas, jadi ketika mereka membuat perjanjian, keduanya dengan cepat bergerak menuju gua yang dipenuhi makanan binatang surgawi. Dari posisi mereka saat ini, mereka dapat melihat gua yang menakjubkan itu. Sun Lei memandangi gua itu dari kejauhan dan berbisik. Saat mereka memakannya, itu dapat memperkuat tubuh mereka, tetapi mereka sama sekali tidak berguna bagi kita. Aku tidak percaya bahwa masih banyak makanan binatang surgawi di kuil binatang surgawi ini. Ini pasti karena makanan binatang surgawi berkaitan dengan garis hitam itu. Apakah rekan kultivator tahu mengapa garis hitam itu ada di sini? Mata Wang Lin tampak tenang saat dia menjawabnya. Aku yakin ini ada hubungannya dengan kerangka hitam itu. Wang Lin ingat saat pertama kali dia melihat garis hitam yang bergerak di dalam kerangka. Setiap kali itu masuk dan keluar, kerangka itu akan bergetar seolah-olah akan hidup kembali. Sun Lei segera meletakkan potongan batu giok dan perlahan berkata, "Pengalaman rekan kultivator memang tidak biasa. Dia pasti menggunakan suatu metode untuk memelihara makanan binatang surgawi dan jiwa surgawi dari kerangka itu. Selama bencana yang menghancurkan alam surgawi, dia bersembunyi di dalam kerangka dan kemudian setelah jangka waktu yang lama, dia memperoleh domainnya sendiri. Itu pasti menjadi alasan mengapa ada begitu banyak makanan binatang surgawi di sekitar sini dan sepertinya mereka semua adalah keturunannya." Sun Lei berkata dengan nada serius dan melanjutkan kata-katanya lagi. "Ingatlah, sebentar lagi aku akan memancing makhluk surgawi itu keluar. Kita akan membunuh sebanyak yang kita bisa, dan begitu garis hitam itu bergerak,
kita akan bertemu kembali di tempat kita pertama kali bertemu." Wang Lin hanya mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Kemudian dia menggerakkan tangannya dan gelang perunggunya segera berubah menjadi katak guntur. "Apa? Katak guntur?" Mata Sun Lei langsung menyusut saat dia melihat Wang Lin. Sekarang dia lebih yakin bahwa Wang Lin memang menyembunyikan tingkat kultivasinya. "Mari kita mulai." Wang Lin dengan tenang berkata. Tanpa berkata apapun, Sun Lei membentuk segel dan berteriak. Pedang di belakangnya segera terbang dan melesat ke dalam gua. Terdengar suara teredam sebelum pedang itu tiba-tiba ditembakkan kembali. Saat berikutnya, terlihat di belakangnya ada makanan binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar menuju Sun Lei dan Wang Lin. Adegan ini akan membuat siapapun yang melihatnya akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Jika mereka tertangkap oleh gerombolan makanan binatang surgawi ini, maka nasib mereka akan sama dengan kerangka itu. Sun Lei meraung dan semua batu giok yang ditinggalkannya di tanah hancur. Seketika asap berwarna pelangi keluar dari batu giok dan menutupi makanan binatang surgawi itu. Segera makanan binatang surgawi jatuh ke tanah, namun jumlahnya terlalu banyak sehingga asap berwarna pelangi akhirnya menghilang hanya dalam beberapa saat. Tanpa berkata apa-apa, Sun Lei melompat mundur dan pedangnya terbang langsung menuju ke arah mereka. Kemanapun energi pedang itu lewat, banyak dari makanan binatang surgawi yang hancur. Meski begitu, terowongan itu masih dipenuhi makanan binatang surgawi. Mata Wang Lin berbinar saat perut katak guntur membengkak dan gelombang guntur terdengar di dalamnya. Segera ia membuka mulutnya dan bola petir keluar yang diikuti oleh gemuruh guntur. Tiba-tiba gelombang tubuh makanan binatang surgawi berputar dan menghilang di dalam guntur. Sun Lei terkejut melihat adegan ini. Dia tidak mengira petir itu akan sekuat ini, sehingga ketakutannya terhadap Wang Lin semakin meningkat. Namun makanan binatang surgawi itu masih terus menyerang mereka. Wang Lin segera mundur dan menunjuk ke arah katak guntur lagi. Perut katak guntur mulai membengkak dan kemudian dia meludahkan bola petir lagi ke makanan binatang surgawi itu. Terlihat untuk pertama kalinya makanan binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya sepertinya merasa takut. Alih-alih bergerak maju, mereka malah ingin mundur dan menghindar dari bola petir. Namun pada saat ini terdengar raungan tajam bergema dan garis hitam muncul di antara makanan binatang surgawi itu. Garis hitam bergerak melalui semua makanan binatang surgawi lainnya dan menyerang bola petir tanpa rasa takut. Setelah katak guntur memuntahkan 2 bola petir, ia tampak sangat lelah dan lemah. Ketika Wang Lin melihat garis hitam itu, dia tidak ragu-ragu untuk segera mengambil katak guntur dan melarikan diri. Saat berlari, dia menekan alisnya dan banyak jiwa pengembara yang muncul. Adapun Sun Lei, dia mengungkapkan ekspresi ragu-ragu sebelum menghela nafas dan menyerah pada gagasan pergi ke gua setelah makanan binatang surgawi mulai mengejar Wang Lin. Lagi pula, itu terlalu berbahaya dan kesalahan apapun bisa menyebabkan kematian. Jadi saat Wang Lin mundur, dia juga mundur dan dengan cepat melarikan diri ke arah lain. Sedangkan untuk bola guntur, garis hitam itu terus mengebor ke dalamnya yang menyebabkannya mulai menyusut. Setelah terdengar serangkaian suara berderak dan letupan, bola guntur akhirnya menghilang sepenuhnya. Makanan binatang surgawi hitam itu segera mengeluarkan raungan yang tajam. Orang dapat melihat bahwa tubuhnya tidak lagi hitam, melainkan ungu, dan ada kilatan petir di permukaannya. Dia mengembunkan tubuhnya dan melompat dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga bahkan kekuatan jiwa pun tidak dapat menguncinya. Namun target yang dipilihnya bukanlah Wang Lin, tetapi Sun Lei. Saat Wang Lin melarikan diri, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengeluarkan bendera pembatasan dan melemparkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Kali ini, perangkap binatang itu mulai mengambil energi spiritual setengah hari ke depan. Katak guntur pasti telah mengeluarkan terlalu banyak energi. Meskipun perangkap binatang ini mudah digunakan, namun biayanya terlalu tinggi. Wang Lin merenung sejenak sebelum terbang lagi.
Sepanjang jalan, jiwa-jiwa pengembara melewati dinding dan kembali kepadanya satu persatu. Begitu mereka semua kembali, Wang Lin menemukan bahwa tidak ada satupun yang hilang. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di gua tempat mereka sepakat untuk bertemu dan segera duduk bersila. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan menemukan Sun Lei berada di sebuah gua yang berjarak sekitar 10.000 kaki jauhnya. Sun Lei saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaiannya robek yang memperlihatkan baju besi perak di bawahnya. Jelas sekali, baju besi perak itulah yang memungkinkannya melarikan diri dari garis hitam itu 2 kali. Namun, tangan kanannya berlumuran darah dan satu jarinya menghilang. Dia saat ini sedang duduk bersila dan berkultivasi dengan ekspresi suram. Ketika kekuatan jiwa Wang Lin mengamati area tersebut, ekspresinya segera berubah dan menunjukkan sedikit ketakutan. Wang Lin segera melompat ke tanah dan mengaktifkan teknik pelarian bumi untuk bergerak menuju Sun Lei. Sementara itu, Sun Lei juga memperhatikan ini dan segera mengeluarkan beberapa pil. Dia mengungkapkan ekspresi sedih saat dia menelannya dan dengan cepat mulai berkultivasi. 10.000 kaki bukanlah jarak yang terlalu jauh bagi seorang kultivator formasi jiwa. Tetapi ada banyak gua yang harus dilalui dan kekuatan misterius yang mencegah berteleportasi. Setengah jam kemudian, Wang Lin muncul di dalam gua tempat Sun Lei berada. Ekspresi Sun Lei tampak menjadi jelek. Dia menjentikkan tangan kanannya sambil menatap Wang Lin. "Saudara Sun, teruslah berkultivasi. Untuk sementara aku akan melindungimu." Wang Lin diam-diam menghela napas berat. Dia tidak tahu pil apa yang telah ditelan Sun Lei. Tetapi pil itu memungkinkan Sun Lei memulihkan kekuatannya hingga 80% dari kondisi lemahnya. Sun Lei terkejut mendengarnya karena dia tidak menyangka Wang Lin akan mengatakan ini. "Kalau begitu, aku akan merepotkan rekan sesama kultivator." Wang Lin tidak mengatakan apapun dan segera duduk bersila. Sun Lei tetap waspada saat dia dengan cepat menyerap pil ke dalam tubuhnya. 3 jam kemudian, Sun Lei pulih sepenuhnya dan pandangannya ke arah Wang Lin tidak lagi dipenuhi kewaspadaan. "Rekan kultivator, kultivasiku telah pulih. Bagaimana kalau kita kembali ke gua itu lagi?" Wang Lin mengangguk dan dengan cepat terbang menuju salah satu gua dengan Sun Lei yang tepat berada di belakangnya. Keduanya tetap diam sepanjang perjalanan dan segera sampai di dekat gua. Saat keduanya tiba, sejumlah besar makanan binatang surgawi segera keluar dan garis hitam memimpin mereka di depan seolah-olah dia sudah bersiap untuk membunuh mereka berdua. "Rekan kultivator, mundurlah. Kali ini aku harus membalaskan dendamku." Setelah mengatakannya, dia menampar tasnya dan sebuah kipas hitam terbang keluar. Tidak diketahui bahan apa yang terbuat dari kipas ini. Namun saat kipas itu muncul, aura dingin menyebar dan lapisan es hitam terbentuk di dinding. Es hitam terus mengembang dan dalam sekejap mata itu tiba di dekat Wang Lin. Namun Wang Lin tetap tenang saat dia mengeluarkan bendera pembatasannya dan mengibaskannya. Kabut hitam mengelilingi Wang Lin dan aura dingin bergerak di sekitar kabut hitam. Namun ini membentuk lapisan penyangga antara Wang Lin dan Sun Lei. Mata Wang Lin berbinar dan dia diam-diam mengeluarkan ukiran kayu berlalunya waktu dari tas penyimpanannya. Sun Lei menarik napasnya dalam-dalam saat tangannya membentuk segel yang berbeda sebelum menunjuk ke alisnya. Tiba-tiba jiwa asalnya keluar dan meraih kipas hitam lalu mengarahkannya ke kelompok makanan binatang surgawi. Tiba-tiba gelombang angin hitam terbang menuju makanan binatang surgawi. Dalam sekejap, kawasan itu menjadi dunia es hitam. Tanpa sepatah kata pun, jiwa asal Sun Lei kembali ke tubuhnya. "Rekan kultivator, teknikku hanya dapat bertahan 10 tarikan napas. Aku akan pergi duluan lalu datang untuk menyelamatkanmu." Wang Lin tetap tenang sambil tersenyum tipis. Perhitungan Sun Lei bisa dianggap sangat bagus. Dia telah menunggu selama ini dan akhirnya menunjukkan kekuatan kipasnya. Tujuannya adalah menggunakan Wang Lin sebagai umpan, sehingga ketika makanan binatang surgawi itu sedang mengejar Wang Lin, maka dia bisa melarikan diri.
Kalau tidak, bahkan jika dia telah mendapatkan harta karun itu, dia masih akan diburu oleh makanan binatang surgawi. Lagi pula, begitu dia mendapatkan harta karun itu, maka makanan binatang surgawi akan menjadi gila dan itu akan jauh lebih intens daripada yang terakhir. Dia sudah berencana begitu dia mendapatkan harta karun itu maka dia akan melemparkan kerangka itu ke Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan faktanya dia selalu waspada terhadap Sun Lei selama ini. Jadi bagaimana bisa dia membiarkan Sun Lei berhasil? Meskipun es hitam ini memang aneh, namun dia sudah memiliki ukiran lelaki tua itu di tangannya. Saat es hitam menyegel area tersebut, domain berlalunya waktu dari ukiran kayu telah dilepaskannya. Saat berikutnya, cahaya misterius menyebar dari ukiran itu dan bertemu dengan es hitam, lalu menutupi area tersebut. Meski es hitamnya kuat, namun dia tidak berniat untuk menahannya dan hanya berusaha melonggarkannya. Jadi itu tidak akan terlalu sulit. Meminjam sebagian kekuatan dari domain berlalunya waktu, Wang Lin tidak dapat dihentikan oleh es hitam seperti yang diperkirakan Sun Lei. Saat Sun Lei memikirkan hal itu, Wang Lin sudah keluar. Dia bergerak dengan kecepatan yang bahkan sedikit lebih cepat dari kecepatan Sun Lei. Dia segera melewati makanan binatang surgawi dan muncul di pintu masuk gua. Tidak masalah jika kamu tertarik dengan harta itu, namun kamu masih belum memberiku kayu pemurnian. Jadi bagaimana kamu bisa masuk begitu saja? Sun Lei kaget melihatnya dan wajahnya menjadi sangat jelek. Namun dia adalah orang yang tegas. Tanpa sepatah kata pun, dia menampar tasnya dan membuang kayu pemurniannya. Wang Lin segera menangkapnya dan berjalan ke dalam gua. Sun Lei mengutuk di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa waktunya singkat. Jadi dia segera masuk. Setelah masuk, dia melihat Wang Lin mengambil potongan logam dari dada kerangka itu dan tanpa sepatah kata pun, dia pergi untuk mengambil pedang surgawi. Tetapi begitu tangannya menyentuh pedang surgawi, dia mengeluarkan erangan saat lubang muncul di tangannya. Wang Lin bahkan tidak melihatnya dan segera keluar dari gua. Dia mengeluarkan bendera pembatasannya dan langsung menyerbu ke atas, kemudian menembus dinding. Mata Sun Lei memerah saat dia mengeluarkan raungan enggan dan meraih pedangnya lagi. Kali ini dia menahan rasa sakit dan akhirnya meraih pedang surgawi. Namun dia tiba-tiba menjerit kesakitan saat tangannya ditusuk berkali-kali. Sebagian energi dari pedang itu menembus tangannya dan mengenai dadanya, sehingga menyebabkan armor perak yang dipakainya meleleh. Sun Lei dengan cepat menarik tangannya dan menyerah pada pedangnya. Dia mengeluarkan raungan marah saat dia keluar. Dia menghitung bahwa 8 napas waktu telah berlalu dan jika dia pergi sekarang, maka dia masih bisa melakukannya. Dan jika dia menundanya lebih lama lagi, maka itu akan menjadi berbahaya. Tetapi tidak satu pun di dunia ini yang bisa dihitung dengan sempurna. Garis hitam tiba-tiba terbebas dari es hitam. Dia segera mengeluarkan raungan tajam dan menyerbu ke arah Sun Lei. Ekspresi Sun Lei tiba-tiba berubah dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Gurunya mengatakan bahwa harta karun itu akan membekukan suatu area selama 10 napas. Namun dia tidak menyadari garis hitam telah menyerap bola petir dari kata guntur. Sehingga dia memperoleh sedikit kekuatan surga. Ditambah dengan domain berlalunya waktu, itu juga menyebabkan kekuatan es hitamnya menurun. Sun Lei merasa tidak ada waktu untuk menghindar lagi. Dia bisa merasakan kematian mendekatinya saat dia melihat Wang Lin pergi. Rasa frustasi yang kuat langsung memenuhi dirinya. Saat berikutnya, sedikit kegilaan muncul di matanya ketika dia menampar dahinya dan sebuah mutiara hitam terbang keluar. Dia juga mengungkapkan ekspresi memilukan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mutiara hitam ini terbentuk melalui ratusan tahun kultivasinya dan akhirnya memadat ketika dia mencapai tahap formasi jiwa. Menurut metode kultivasi sektenya, mutiara hitam ini adalah kunci untuk membentuk jiwa asal kedua. Begitu dia kehilangan mutiara ini,
maka tingkat kultivasinya akan turun drastis dari tahap pertengahan formasi jiwa ke tahap nesensol. Sun Lei tampak tegas dan menutup matanya lalu berteriak, "Meledak!" Mutiara hitam itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam dan meledak bersamaan dengan cincin cahaya hitam yang menyebar. Garis hitam itu tiba-tiba berubah menjadi bola untuk memblokirnya. Namun, makanan binatang surgawi di belakangnya yang baru saja keluar dari dinding es hitam langsung menghilang tanpa perlawanan. Bahkan gua di sekitarnya pun menghilang tanpa jejak. Kekuatan ledakan mutiara hitam ini mencapai batas yang dapat ditampung oleh fragmen ini, sehingga itu mulai runtuh. Seketika celah ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan menjadi semakin besar. Tak lama kemudian, sebagian besar langit dan tanah menghilang seolah-olah sedang dilahap. Saat Sun Lei membuat mutiara hitam itu meledak, tubuhnya juga langsung menghilang tanpa jejak. Adapun Wang Lin ketika melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif dan kekuatan misterius yang mencegah teleportasinya tiba-tiba runtuh. Dia terlihat terkejut dan berniat langsung menggunakan teleportasi sebelum dia tiba-tiba berhenti. Dia bisa merasakan tanah di sekitarnya bergetar dan menimbulkan gelombang suara gemuruh. Fragmen alam surgawi sedang runtuh. Wang Lin akhirnya senang ketika dia tidak jadi berteleportasi, atau dia mungkin akan berteleportasi ke celah ruang. Wang Lin segera mengelilingi tubuhnya lagi dengan bendera pembatasan dan bergegas ke depan seperti kilat. Tanpa kekuatan misterius, kecepatannya telah kembali menjadi normal. Namun, Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa satu-satunya yang ada di dalam jarak 1000 kaki adalah kehampaan yang gelap, dan itu seperti mulut besar yang terus melahap segalanya. Runtuhnya fragmen ini terus berlanjut dan dalam sekejap mata, kehampaan itu hanya berjarak 500 kaki lagi. Wang Lin segera menghirup udara dingin saat dia dengan cepat terbang ke atas. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kejam di matanya saat dia mengeluarkan sepotong kecil kristal energi spiritual surgawi yang kental. Dia segera menelan kristal itu dan untuk pertama kalinya merasakan sakit di jiwa asalnya. Pada saat ini, Wang Lin merasa jiwa asalnya bisa runtuh kapan saja, tetapi di tengah rasa sakit ini, secercah kekuatan lahir yang membuatnya merasa mampu menopang dunia. Tubuh Wang Lin tiba-tiba terangkat ke atas seperti meteor. Saat kehampaan tiba di sebelah Wang Lin, kecepatannya meningkat berkali-kali lipat dan dia akhirnya bisa keluar dari kehancuran fragmen istana binatang surgawi. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.